semuanya, selamat berjumpa kembali di mata pelajaran sosiologi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teori-teori globalisasi. Apa itu teori globalisasi dan siapa saja ahlinya? Yuk kita pelajari. Nah, yang pertama ini adalah Cochrane and Payne. Nah, di sini dia menggambarkan adanya keterkaitan antar manusia di seluruh dunia, sehingga menurutnya globalisasi itu muncul karena sebuah sistem ekonomi dan budaya lokal. Di sini membuat manusia di seluruh dunia menjadi masyarakat yang tunggal dan global. Kenapa seperti itu? Karena dia punya 3 posisi teoritis berkaitan dengan globalisasi, yaitu yang pertama ada para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi konkret terhadap perjalanannya orang yang memiliki lembaga di seluruh dunia. Nah, selain itu mereka juga percaya kalau negara dan kebudayaan lokal itu akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang sama. Nah, yang kedua itu adalah tradisionalis. Jadi, para tradisionalis dia itu percaya bahwa globalisasi itu sebuah mitos. Dan apabila benar, fenomena itu hanya dibesar-besarkan. Jadi mereka beranggapan bahwa fenomena itu sudah ada sejak dulu. Nah, sementara kondisi sekarang ini hanya lanjutannya saja. Nah, yang ketiga itu adalah transformalis. Di sini para transformalis itu berada di antara para globalis dan tradisionalis. Jadi mereka percaya bahwa globalisasi itu seperangkat hubungan yang saling berkaitan melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Yang kedua ada George Reiser. Nah, George Reiser itu mempunyai 2 asumsi terkait dengan globalisasi. Yang pertama, perkembangan dari awal komunikasi global yang berkembang melalui beragam media. Nah, di sini misalnya televisi dan internet. Dan yang kedua, terbentuknya kesadaran global sebagai hasil akhir globalisasi. Yang ketiga, tokohnya adalah Thomas Friedman. Nah, di sini Thomas Friedman mengatakan bahwa globalisasi itu memang tidak dapat dihindari, ya, dan akan menguntungkan banyak pihak. Maka pemikirannya ini termasuk dalam teori neoliberalisme. Ya, apa itu? Dia akan memandang bahwa globalisasi itu merupakan sebuah proses liberalisasi. Nah, di mana setiap negara yang berpeluang untuk memperoleh keuntungan apabila dia mampu bersaing di pasar global. Nah, jadi di sini mekanismenya dan hukum pasarnya punya kekuatan. Nah, sedangkan pemerintahan itu diharapkan dia tidak ikut campur, seperti itu. Ya, itu menurut teori dari neoliberalisme. Ya, maka memang di sini ada Friedman itu menuliskan tentang metafora jaket ikat emas, ya. Jadi memang dalam metafora ini dia menyatakan bahwa sementara itu globalisasi itu membatasi pilihan yang tersedia bagi pemerintah. Jadi globalisasi ini menawarkan kemakmuran bagi negara-negara
yang memenuhi persyaratan. Maka memang untuk masuk dalam Golden Straitjacket, dia harus mengkonsumsi harus mengadopsi aturan-aturan emas. Nah, ada 11 aturan emas yang harus diadopsi oleh negara-negara, ya. Oke, boleh dibaca, teman-teman. Ada salah satunya adalah membuat sektor swasta menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada Roland Robertson. Nah, di sini menurut Robertson tengah terjadi kompresi dunia dan penguatan kesadaran dunia secara keseluruhan. Ya, jadi di sini Roland Robertson dia punya pemikiran dan dia termasuk dalam teori budaya dunia. Ya. Nah, dalam pemikirannya dalam pemikiran dan tindakannya, globalisasi itu menurut dunia menjadi tempat yang tunggal. Ya. Nah, di sini tunggal itu tidak berarti homogen atau tidak berarti harus sama. Ya, globalisasi itu diekspresikan melalui keragaman antar wilayah atau antar benua. Ya, jadi memang Robertson berpendapat bahwa arus kultural global itu justru memunculkan kembali kebudayaan lokal. Ya, jadi memang hasilnya itu bukan sebuah globalisasi, tetapi globalisasi. Ya, jadi memang interaksi global lokal itu dengan saling meminjam kebudayaan dengan ciri-cirinya. Nah, ini bisa disebut juga sebagai hibridisasi atau kita kenal kreolisasi yang bisa kita lihat tercermin dalam musik, film, pakaian, dan ekspresi-ekspresi yang lain. Nah, teori selanjutnya dari teori globalisasi itu adalah Thomas Mayer. Nah, menurut Thomas Mayer, masyarakat di berbagai negara di dunia itu semakin mirip dalam hal pemerintahan dan kebijakan. Nah, itu disebut sebagai isomorphism, ya, isomorphism. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya negara-negara yang punya basis pertanian, jadi dia tidak membuat sistem pendidikan yang beda, tapi dia mengadopsi sistem dari negara barat. Nah, negara-negara ini juga mengadopsi sistem hukum yang mirip gitu, kebijakan kependudukan, aturan lingkungan, dan lain-lain. Nah, jadi memang negara-negara yang beda ini adalah hal pemerintahan, banyak aspek kebijakan yang mirip. Makanya teori Mayer ini termasuk dalam teori pemerintahan dunia. Ya, jadi kenapa Mayer ini termasuk dalam teori pemerintahan dunia? Selanjutnya adalah William Robinson. Nah, William Robinson ini mengusung teori kapitalisme global. Ya. Nah, menurut Robinson, perubahan besar itu telah terjadi dari ekonomi dunia menjadi ekonomi global. Ya, jadi awalnya memang
setiap negara mengembangkan ekonomi nasionalnya masing-masing, kemudian terhubung dengan negara lain melalui perdagangan dan keuangan, kemudian dalam sebuah pasar internasional yang sudah terintegrasi. Lalu kemudian muncul transnasional kapitalisme dunia. Nah, pada tahap ini terjadi globalisasi tahap produksi internasional, produksi nasional dan produksi global. Ya. Nah, dari sini menurut Robinson itu hadir yang namanya kelas kapitalis, ya, dan negara transnasional yang baru, ya, yang disebut sebagai transnasional kapitalis class. Jadi kelas yang melampaui batas-batas negara dan merupakan sebuah sistem global, ya. Nah, di sini dalam sistem itu para kapitalis itu misalnya dari Jepang, misalnya nyaman untuk berinvestasi ke Amerika Latin. Nah, sebagaimana para kapitalis dari Amerika Utara juga berinvestasi di negara Asia Tenggara. Jadi perkembangan industri dan bisnis global itu bisnis global yang saling terkait itu membuat mereka menjadi pendorong kapitalisme dunia. Nah, memang di sini menurut secara mobilitas global, ya, dari modal membuat terjadinya reorganisasi produksi dunia dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Nah, apa hasilnya di sini? Hasilnya itu adalah sebuah sistem produksi dunia yang dulunya hanya terletak pada satu negara. Nah, hal ini telah terpecah. Artinya apa? Bahwa tidak hanya produksi dilakukan di luar negeri dengan upah pekerja yang murah, tapi proses produksinya itu dapat dipecah ke bagian-bagian yang kecil dari tiap bagian dan dapat dipindahkan ke negara yang berbeda. Nah, maka dari itu globalisasi itu menjadi sebuah cara yang menyatukan dunia menjadi sebuah sistem produksi global dan mengintegrasikan aneka negara serta wilayah menjadi sebuah masyarakat dan ekonomi global baru. Oke, teman-teman, demikian penjelasan Bu Fani mengenai teori-teori globalisasi. Apabila ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar atau kalian boleh DM di media sosial kami, nanti akan dijawab. Terima kasih teman-teman. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Thank you.